Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus. Senang sekali saya bisa berbagi perspektif dengan rekan-rekan yang luar biasa di sini. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ada dua kedai kopi yang sama-sama pakai biji kopi mahal, tapi yang satunya antrinya sejam, sementara yang satu lagi cuma 5 menit tapi rasanya tetap sama atau konsisten? Atau kenapa pabrik otomotif di Cikarang bisa rakit ribuan mobil sebulan tanpa ada baut yang tertinggal satupun? Jawabannya bukan sihir, tapi manajemen produksi dan operasi atau disingkat MPO. MPO ini adalah jantung dari setiap organisasi. Sederhananya, ini adalah seni mengolah input seperti keringat kita, modal, dan bahan mentah menjadi output yang punya nilai jual tinggi. Tanpa MPO yang kuat, perusahaan cuma akan menjadi kumpulan aset yang berantakan. Teman-teman, inti dari MPO itu adalah proses perubahan atau transformasi. Coba bayangkan sebuah alur transformasi sederhana. Misalnya input, ada tenaga kerja, uang, bahan baku, sampai informasi. Terus untuk proses, disinilah dapur kita bekerja. Ada perubahan fisik, penyimpanan, sampai perpindahan lokasi. Selanjutnya output. Hasilnya adalah barang atau jasa yang kita tawarkan ke konsumen. Kenapa kita harus paham ini? Karena di rentang usia kita 25-40 tahun, banyak yang sedang di posisi manajerial atau baru merintis bisnis. Kalau kita gagal paham alur transformasi ini, kita nggak akan tahu di mana bocornya biaya perusahaan kita. Mungkin ada yang tanya, Ahmad, emang target kita apa sih di manajemen MPO ini atau manajemen produksi dan operasi ini? Target kita itu ada 4. Yang pertama, kualitas barang nggak boleh cacat. Yang kedua, efisiensi, biaya harus ditekan seminimal mungkin. 3, kapasitas, jangan sampai ada orderan membludak tapi kita nggak sanggup produksi. Ketepatan waktu, konsumen zaman sekarang itu nggak sabaran, jadi speed itu segalanya. Fungsi MPO juga mencakup pengelolaan stok atau persediaan. Jangan sampai modal kita mati di gudang di gudang gara-gara stok numpuk atau malah kehilangan pelanggan karena stok kosong. Jadi harus diatur. Masuk ke bagian strategi operasional, ada 3 konsep yang wajib kita bawa pulang. 1, produktivitas dan efisiensi. Ini soal gimana kita pakai sumber daya sesedikit mungkin buat dapat hasil sebanyak mungkin. Yang kedua, layout atau tata letak. Pernah lihat dapur restoran yang sempit tapi kokinya nggak tabrakan? Itu namanya layout yang bagus. Di industri, layout yang benar bisa memotong waktu tunggu dan jarak pindah barang. Yang ketiga, land production. Ini filosofi untuk membuang segala sesuatu yang nggak penting atau waste. Kalau nggak nambah nilai buat pelanggan, coret. Selanjutnya, kita juga nggak boleh lupa soal supply chain atau rantai pasok. Kita ini satu tim dengan pemasok dan distributor. Kalau bahan baku dari pemasok telat, sehebat apapun mesin kita di pabrik, kita nggak akan bisa kirim barang ke konsumen tepat waktu. Integrasi itu kunci keberhasilan di era sekarang. Selanjutnya, teman-teman, manajemen produksi dan operasi bukan cuma buat orang pabrik. Ini buat siapapun yang ingin ciptakan nilai tambah dengan implementasi kualitas, kontrol stok, dan tata letak yang oke. Kita bisa bersaing di pasar global. Pesan terakhir saya, jangan pernah berhenti evaluasi standar operasional prosedur SOP kita, karena dunia berubah cepat, teknologi makin canggih, dan operasi kita harus makin cerdas. Saya Ahmad Firdaus, terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita buat
operasional bisnis kita jauh lebih keren mulai besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.